Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, channel Tengku Nyan, channel yang akan membahas seputar Aceh dan seputar karomah-karomah ulama Aceh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita kembali lagi akan membahas salah satu tokoh sejarah ulama besar Aceh, yaitu Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Abuya Mudawali memiliki nama lengkap Syekh Haji Tengku Muhammad Wali Al-Khalidi, adalah seorang ulama dari Aceh Selatan. Salah seorang istrinya pernah menuliskan namanya dengan lakap Syekh Haji Muhammad Wali Asy-Syafi'i Madhaban wal Asy'ari Aqidatan wa Naqsyabandi Tariqatan. Beliau lahir pada tahun 1917 di Blangporoh, Labuan Haji, Aceh Selatan. Ayahnya bernama Syekh Haji Muhammad Salim bin Malim Palito, seorang dai asal Batu Sangkar, Sumatera Barat, dan ibunya bernama Siti Janadat. Namanya ketika kecil adalah Muhammad Wali, sedangkan gelar baginya adalah Muda Wali. Didapatkannya ketika dalam masa belajar di Sumatera Barat. Abuya Muhammad Wali dikenal luas oleh seluruh masyarakat Aceh dan Indonesia sebagai salah seorang ulama besar. Karya-karyanya baik dalam ilmu kalam, fikih, mantik, dan tasawuf itu umumnya bersifat deskripsi dengan pendekatan sosiologi tentang berbagai problematika yang berkembang di Aceh dan yang berkembang di dunia Islam pada umumnya. 1. Tahap pendidikan Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi. Syekh Abuya Mudawali belajar Al-Quran dan kitab-kitab kecil tentang tauhid, fikih, dan dasar-dasar ilmu berbahasa Arab kepada ayahnya. Pembelajaran ini sering dilakukan pada malam hari sesudah solat maghrib, sebagaimana lazimnya dilakukan oleh para masyarakat di Aceh. Di samping beliau belajar pada orang tuanya, juga masuk sekolah Fall School yang didirikan oleh Belanda. Pada usia 7 tahun ia mulai belajar di sekolah Belanda tersebut yang terletak di Kampung Putatring, Kecamatan Labuhan Haji Barat. Sekolah tersebut terkenal hanya untuk para putra bangsawan, sedangkan bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Belanda. Sekolah ini setara dengan sekolah dasar SD pada masa sekarang ini. Ia menamatkan dan menyelesaikan pendidikan di sekolah itu selama 3 tahun. Setelah tamat sekolah Fall School, beliau dimasukkan ke sebuah pesantren di ibu kota Labuhan Haji, Pesantren Jamiah Al-Khairiyah, yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Ali yang dikenal oleh masyarakat dengan panggilan Tengku Lampisang dari Aceh Besar. Setelah selesai sekolah di Fall School, setelah lebih kurang 4 tahun ia belajar di pesantren Al-Khairiyah tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Dayah Jamiah, ia kemudian diantarkan oleh ayahnya ke pesantren Bustanul Huda di ibu kota Kecamatan Blangpidi. Di pesantren Bustanul Huda tersebut, ia mempelajari kitab-kitab yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah seperti I'anatut Talibin, Tahril dan Mahali dalam ilmu fikih, Alfiyah dan Ibnu Aqil dalam ilmu nahwu dan saraf. Setelah beberapa tahun belajar di Bustanul Huda, pada tahun 1935, di usianya yang ke-18 tahun, ia melanjutkan pendidikan ke pesantren Krungkali di Aceh Besar. Sebagai bekal dalam perjalanan beliau dari Labuhan Haji, ayahanda beliau Syekh Muhammad Salim memberikan sebuah kalung emas yang lain merupakan milik kakak kandung Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, yaitu Ummi Kalsum. Beliau diantar oleh ayahanda beliau dari desanya sampai ke Kecamatan Mangging. Setelah sampai ke Mangging, ayahanda beliau berkata, "Biarkan aku antarkan engkau sampai ke Blangpidi." Sesampainya di Blangpidi, Syekh Muhammad Salim berkata kepada putranya Abuya Muhammad Wali, "Biarkan aku antarkan engkau sampai ke Lama Inau." Pada kali yang ketiga ini, Abuya Mudawali merasa keberatan karena seolah-olah beliau seperti tidak rela melepaskan anaknya merantau jauh untuk menuntut ilmu. Abuya Muhammad Wali berangkat ke Aceh Besar ditemani seorang temannya yang juga merupakan tamatan dari pesantren Bustanul Huda. Namanya Tengku Salim.
Beliau merupakan seorang yang cerdas dan mampu membaca kitab-kitab agama dengan cepat dan lancar. Sesampainya di Banda Aceh, beliau berniat memasuki pesantren di Krungkale yang dipimpin oleh Syekh Haji Hasan Krungkale. Beliau sampai di pesantren Krungkale pada pagi hari, pada saat Syekh Hasan Krungkale sedang mengajar kitab-kitab agama. Di antaranya kitab yang dibacakan adalah kitab Jauhar Maknun. Syekh Abuya Muhammad Wali hanya 1 hari di pesantren Krungkale. Beliau bersama Tengku Salim mencari pesantren lain untuk menambah ilmu. Akhirnya mereka pun berpisah. Pada saat itu ada seorang ulama lain di Banda Aceh, yaitu Syekh Hasballah Indrapuri. Beliau memiliki sebuah dayah di Indrapuri. Pesantren ini lebih menonjol dalam ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan qiraat dan lainnya. Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi merasa bahawa pengetahuan beliau tentang ilmu Al-Quran masih kurang. Inilah yang mendorong beliau untuk memasuki pesantren Indrapuri. Pesantren Indrapuri tersebut dalam sistem belajar sudah mempergunakan bangku, suatu hal yang baru untuk kala itu. Setelah sekian lamanya di pesantren Indrapuri, datanglah tawaran dari salah seorang pemimpin masyarakat, yaitu Tengku Hasan Gelumpang Payung, kepada Syekh Abuya Muhammad Wali untuk belajar ke sebuah pengguruan di Padang, Normal Islam School, yang didirikan oleh seorang ulama tamatan Al-Azhar Kairo Mesir, yaitu Ustadz Mahmud Yunus. Tengku Hasan tersebut setelah memperhatikan pribadi Syekh Muhammad Wali, timbullah niat dalam hatinya bahawa pemuda ini perlu dikirim ke Al-Azhar Mesir. Tetapi karena di Sumatera Barat sudah terkenal ada seorang ulama yang telah menamatkan pendidikan di Al-Azhar dan Darul Ulum di Kairo Mesir, yang bernama Ustadz Mahmud Yunus, yang telah mendirikan sebuah pengguruan di Padang yang bernama Normal Islam School, yang sedang terkenal kala itu, melebihi pengguruan-pengguruan sebelumnya seperti Sumatera Tawalib. Oleh sebab itu, Tengku Hasan mengirimkan Syekh Abuya Muhammad Wali ke pesantren tersebut sebagai jenjang atau pendahuluan sebagai pelanjutan ke Al-Azhar. Setelah sampai di Normal Islam, beliau segera mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Lebih kurang 3 bulan beliau di Normal School Islam dan akhirnya beliau mengundurkan diri dan keluar dengan hormat dari lembaga pendidikan tersebut. Hal ini beliau lakukan dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, cita-cita melanjutkan pendidikan ke mana saja termasuk ke Normal Islam dengan tujuan memperdalam ilmu agama. Karena cita-cita beliau mudah-mudahan beliau menjadi seorang ulama seperti ulama-ulama besar lainnya. Tetapi ilmu agama yang diajarkan di Normal Islam amat sedikit, sehingga seolah-olah para pelajar di situ sudah dicukupkan ilmu agamanya dengan ilmu yang didapati sebelum memasuki pesantren tersebut. Alasan yang kedua, di Normal Islam School, pelajaran umum lebih banyak diajarkan ketimbang pelajaran agama. Di sana diajarkan ilmu matematika, kimia, biologi, ekonomi, serta ilmu falak, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, ilmu kad, dan pelajaran olahraga. Alasan yang ketiga, di Normal Islam School, beliau harus menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan di lembaga tersebut. Di situ para pelajar diwajibkan memakai celana, memakai dasi, ikut olahraga di samping juga mengikuti pelajaran umum di atas. Menurut hemat Syekh Muda Wali, lebih baik beliau pulang ke Aceh mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang telah beliau miliki daripada menghabiskan waktu dan usia di Sumatera Barat. Ketika Abuya Muhammad Wali masih di Padang, beliau sangat terkenal di sana dengan kealimannya, sehingga banyak tokoh ulama di Padang yang berkenalan dengan Muda Wali. Salah satunya adalah Syekh Khatib Ali. Ia sangat tertarik kepada Syekh Abuya Muhammad Wali, sehingga beliau menjodohkan Syekh Muhammad Wali dengan seorang famili beliau, iaitu Hajjah Rasimah, atau biasa dikenal dengan Umi Padang. Sejak itulah kemasyhuran Syekh Muhammad Wali semakin meningkat dan terus ditarik oleh ulama-ulama besar lainnya.
dalam kelompok para ulama kaum tua, tetapi beliau secara tidak langsung juga mengambil hal yang baik dari ulama-ulama lainnya. Seperti orang tuanya Buya Hamka, Haji Rasul. Kemudian Syekh Abuya Muhammad Wali juga berkenalan dengan Syekh Muhammad Jamil Jaho. Maka beliau mengikuti pengkajian yang diberikan oleh ulama besar Padang tersebut. Hubungan beliau dengan Syekh Muhammad Wali pada mulanya hanya sekedar guru dan murid. Syekh Jamil Jaho adalah seorang ulama Minangkabau, murid Syekh Ahmad Khatib. Beliau diakui kealimannya oleh ulama lainnya terutama dalam ilmu berbahasa Arab. Di pesantren Jaho itulah Syekh Muhammad Jamil Jaho mengumpulkan murid-muridnya yang pintar untuk mencoba pengetahuan Syekh Abuya Muhammad Wali. Pada lahiriahnya mereka seperti mengaji pada Syekh Abuya Muhammad Wali, akan tetapi pada hakikatnya adalah untuk menguji dan mencoba Syekh Abuya Muhammad Wali dengan berbagai ilmu alat. Rupanya semua perdebatan tersebut dapat dijawab oleh Syekh Muhammad Wali. Dari situlah Syekh Abuya Muhammad Wali semakin terkenal di kalangan para ulama Minangkabau. Akhirnya Syekh Abuya Muhammad Wali dinikahkan dengan putri Syekh Muhammad Jamil Jaho, yaitu dengan seorang putrinya yang juga alim, Hajjah Rabiah, yang akhirnya melahirkan Syekh Haji Mawardi Wali. Akhirnya Syekh Abuya Muhammad Wali menepati rumah pemberian paman isteri beliau yang pertama, yaitu Hajjah Rasimah Umi Padang. Pada tahun 1939, Syekh Muhammad Wali menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama salah seorang isteri beliau, yaitu Hajjah Rabiah. Selama di Mekah, selain menunaikan ibadah haji, beliau juga memanfaatkan waktu untuk menimba ilmu pengetahuan dari ulama-ulama yang mengajarkan di Masjidil Haram, antara lain Syekh Ali Al-Maliki. Ketika Syekh Abuya Muhammad Wali berada di Madinah, ia berdiskusi dengan para ulama-ulama dari negeri lain, terutama dari Mesir. Beliau tertarik dengan perkembangan ilmu pengetahuan di negeri Mesir, sehingga beliau sudah bertekad menuju ke Mesir. Tetapi beliau lupa bahawa pada saat itu beliau membawa isteri beliau, Hajjah Rabiah. Isteri beliau keberatan ditinggalkan untuk pulang ke Indonesia. Akhirnya beliau tidak jadi berangkat ke Mesir. Di antara lain daftar-daftar guru Syekh Muhammad Wali yang pernah ia belajar adalah: yang pertama, Syekh Haji Muhammad Salim Aceh Selatan, yaitu ayah beliau sendiri. Yang kedua, Syekh Muhammad Idris Aceh Selatan. Yang ketiga, Syekh Muhammad Ali Lampisang Aceh Besar. Yang keempat, Syekh Mahmud Blang Pidi. Yang kelima, Syekh Haji Hasan Krungkale Aceh Besar. Yang keenam, Syekh Hasbullah Indrapuri Aceh Besar. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi Batu Basurek. Demikianlah kisah ulama Aceh dan kisah seputar Aceh yang dapat kami bacakan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan teks yang kami bacakan dan dalam penempatan foto dalam video tersebut. Jangan lupa tinggalkan komentar anda serta like, subscribe dan bagikan kepada seluruh teman-teman anda. Semoga channel Tengku Nyan semakin berkembang ke depannya. Wabillah wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.